Pondok Pesantren Al Zaitun di Indramayu yang dipimpin oleh Panji Gumilang itu sekarang sedang ramai dibicarakan masyarakat Indonesia dan netizen di media sosial. Nah, seperti apa kontroversinya dan apa saja aliran yang dianggap sesat di Indonesia? Ikuti video ini sampai selesai, kita kupas bareng-bareng. Panji Gumilang sebagai pimpinan dari Pondok Pesantren Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat itu telah diperiksa oleh Bareskrim Polri dan proses hukumnya akan terus berjalan. Seperti apa nanti kelanjutan dari proses hukum tersebut, apakah Panji Gumilang akan menjadi tersangka ataukah akan seperti apa, kita ikuti nanti perkembangannya gitu ya. Nah, kenapa Pondok Al Zaitun itu dianggap sesat? Itu karena ada beberapa kontroversi yang dilakukan oleh Panji Gumilang di Pondok Pesantren Al Zaitun itu ya. Kontroversi-kontroversi tersebut seperti kita tahu yaitu yang pertama yaitu ketika Pondok Pesantren Al Zaitun melakukan sholat berjamaah, itu softnya atau jarak antar jamaah yang sholat itu terlalu lebar gitu ya. Nah, hal ini tidak lazim atau tidak layak seperti yang biasa dilakukan umat muslim di Indonesia bahkan di dunia, yang dimana jarak antar jamaah yang sholat itu malah rapat gitu ya. Nah, kalau di Al Zaitun itu melakukan sholat jamaahnya, jarak antar jamaat sholatnya itu terlalu lebar. Lalu yang kedua, sholat berjamaah di Al Zaitun antara jamaah pria dan wanita itu sejajar. Nah, ini juga tidak layak atau tidak lazim yang biasa dilakukan oleh umat muslim di Indonesia bahkan di dunia, di mana jamaah putri atau wanita dengan jamaah pria itu dipisahkan gitu, atau jamaah pria dan wanita itu diberikan sekat atau berbeda ruangan. Nah, yang ketiga, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun yaitu Panji Gumilang itu sering mengucapkan salam dalam bahasa Ibrani atau bahasa Yahudi, yaitu Salam Alaihim. Nah, ini jelas banyak yang tidak bisa menerima salam seperti itu, terutama umat muslim di Indonesia. Nah, itulah beberapa kontroversi yang dilakukan oleh Panji Gumilang dengan Pondok Pesantren Al Zaitunnya. Nah, di Indonesia itu ada beberapa ajaran atau aliran yang dianggap sesat. Di Indonesia itu ada beberapa ya. Yang pertama itu Kerajaan Ubur-Ubur. Kerajaan Ubur-Ubur yang menjadi nama sebuah komunitas keagamaan ini didirikan oleh sepasang suami istri yang mengaku sebagai jelmaan dari Nyi Roro Kidul. Nah, tujuan dari didirikannya kerajaan ubur-ubur tersebut itu berhubungan dengan bisikan gaib yang mereka mengaku mendapat bisikan tersebut untuk membobol dua bank internasional, yaitu Bank Swiss dan Bank Griffin di Birmingham. Ajaran atau aliran yang pernah dianggap sesat oleh MUI atau oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia yaitu Kerajaan Hakekok, di mana kerajaan tersebut tidak melaksanakan ajaran syariat Islam seperti umumnya gitu ya. Justru mereka memuja tokoh wayang yaitu Semar dan menganggap bahwa tokoh wayang tersebut masih hidup dan suka berkunjung ke kampung-kampung, kemudian menghilang setelah memberi petuah. Para pengikut ajaran ini dijanjikan harta dengan syarat melakukan semua perintah termasuk ritual mandi tanpa pakaian bersama antara pria dan wanita. MUI mengatakan bahwa Hakekok memiliki aliran yang jelas atau pasti sesat. Hal itu merujuk pada tidak adanya sebuah tuntunan yang serupa dengan agama Islam yang sudah berlaku di dunia ataupun di Indonesia.
ajaran atau aliran yang pernah dianggap sesat di Indonesia berikutnya adalah Lia Eden. Lia Eden mengklaim dirinya telah mendapat wahyu dari malaikat Jibril sehingga dia mempelajari aliran lintas agama. Pada tahun 1998, Lia yang terlahir sebagai Muslim mempelajari agama Kristen. Pada pertengahan tahun 2000, Lia Eden mendeklarasikan agama baru yaitu Salamullah sebagai penyatuan dari semua agama yang ia pelajari. Beberapa ajaran Salamullah yang dianggap sesat itu antara lain yaitu sholat dalam dua bahasa adalah sah menurut Lia Eden. Lalu kemudian mengkonsumsi daging babi itu dianggap halal, di mana daging babi oleh umat muslim itu dianggap haram. Lalu ritual penyucian diri seperti membakar tubuh dan sebagainya. Itulah beberapa aliran atau ajaran yang dianggap sesat yang pernah ada di Indonesia. Nah, semoga kita semua bisa menjaga anak-anak kita, keluarga-keluarga kita agar tidak terjerat atau masuk di kelompok-kelompok atau aliran-aliran yang dianggap sesat gitu ya, atau menyimpang gitu. Nah, semoga kita semua bisa memfilter diri kita, bisa terus menggali informasi-informasi tentang ajaran-ajaran atau aliran-aliran yang menyimpang dari agama yang kita anut atau yang diakui di Indonesia, dan tidak menyimpang oleh aturan-aturan atau etika-etika yang berlaku di masyarakat Indonesia. Demikian video singkat dari saya tentang ajaran sesat yang ada di Indonesia, dan selalu untuk Anda, untuk keluarga Anda. Tuhan melindungi dan salam NKRI.